Aduh, oke. Masih lanjut Mas Agus? Masih panjang nggak? Assalamualaikum. Saya Fitmi Rizka. Dan saya Roja Danwarta. Selamat ulang tahun untuk Muslim Choice Network. Semoga sukses selalu. Semoga bisa selalu memberikan award-award yang hebat untuk tokoh-tokoh hebat. pokoknya yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah buat sahabat-sahabat pegiat Muslim Choice Online, media online yang digerakkan oleh para pegiat-pegiat muslim. Selamat hari milad yang ketiga buat Muslim Choice Online. Semoga jaya di udara. Semoga dapat memberikan manfaat, informasi, dan data untuk kalangan muslimin yang bersifat alternatif. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Basarah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk majalah Muslim Choice. Semoga dengan bertambahnya usia majalah ini akan menjadikan majalah Muslim Choice ini sebagai jembatan pemikiran, jembatan aspirasi, dan jembatan informasi antara umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Selamat milad, jayalah Muslim Choice, jayalah umat Islam, dan jayalah bangsa Indonesia selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman muslimchoice.com dan Muslim Choice TV, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Insya Allah Muslim Choice benar-benar bisa menjadi suara umat Islam dalam menyuarakan aspirasi dan memberikan berita yang berimbang kepada seluruh umat Islam dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena umat Islam sebagai mayoritas rakyat Indonesia dan juga rakyat Indonesia membutuhkan informasi yang berimbang, yang penuh keadilan. Jangan sampai umat Islam sebagai rakyat mayoritas di Republik Indonesia selalu dipinggirkan. Paling kita tahu ada isu radikal, radikul, cadar, apalagi itu tanah cingkrang, jenggot kayak saya ini. Jangan sampai orang-orang berjenggot, orang-orang yang bercadar cingkrang, yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi terpinggirkan oleh orang-orang yang punya kebijakan Islamofobia. Ingat, sekali lagi, harapan saya Muslim Choice tetap kritis, tetap berani menyuarakan kepentingan umat dalam bingkai NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Samsudin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bidang Korpolkam, mengucapkan selamat milad yang ketiga kepada muslimchoice.com, Muslim Choice TV, Muslim Choice majalah, yang dimana di milad ketiga ini merupakan hari yang sangat menentukan bagi pembangunan bangsa ke depan, khususnya kepada umat Islam. Semoga sukses di hari milad ketiga dan amanah yang diberikan kepada masyarakat dapat memberikan andil bagi pembangunan bangsa ke depan. Selamat milad yang ketiga kepada media Choice Muslim, majalah TV Muslim Choice, dan majalah-majalah yang terkait dengan kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, atas nama seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga kepada media digital Muslim Choice. Semoga dengan bertambahnya usia Muslim Choice dapat menjadi media digital yang lebih objektif dan terpercaya di tengah-tengah masyarakat. Saat ini arus informasi sedemikian derasnya. Terkadang masyarakat mengalami kesulitan untuk memilah mana informasi yang valid dan mana informasi yang tidak benar atau hoax. Untuk itu, saya berharap Muslim Choice dapat menjadi penyeimbang atas banyaknya informasi yang beredar di media-media lainnya. Media Muslim Choice dapat menjadi fact checker atas informasi-informasi yang belum terverifikasi. Kedepan, saya berharap media digital Muslim Choice dapat terus mewarnai perkembangan informasi dan terus mengawal demokratisasi yang semakin matang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi yang ketiga tahun untuk muslimchoice.com. Semoga selalu menjadi media yang terdepan, menjadi media yang independen dan profesional, selalu menjadi media rujukan yang ikut juga mencerdaskan masyarakat. Selamat hari ulang tahun yang ketiga, muslimchoice.com. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun yang ketiga untuk Muslim Choice. Terus menjadi media yang mencerdaskan, mencerahkan, dan menginspirasi umat dan bangsa Indonesia. Saya Mardhani Alisera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyanto, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Dengan ini mengucapkan selamat milad kepada Muslim Choice. Semoga ke depan semakin cerdas, mencerdaskan, dan semakin dekat di hati umat. Selamat dan sukses.
يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صفا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمدا يا طيبة جئتك صفا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمدا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada An-Nabawi dan juga Tari Whirling Darwish yang telah membuka acara kita pada malam hari ini. Iya, luar biasa sekali ya. Kita tadi sama-sama melihat tarian yang kalau kita lihat syarat maknanya banyak sekali ya. Iya. Dan yang pasti malam hari ini ada Seintan Erlita. Ya, dan Agus Idwar, saya ingin menyapa dulu. Kita menyapa dulu para pemirsa dengan sapaan yang sangat luar biasa. Iya. Sapaan kepada seluruh orang-orang yang dicintai Allah baik di dunia maupun di akhirat Iya. nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas opak. Asik. Paling enak dimakan waktu pagi. Karena jawab salamnya kurang kompak. Izinkan saya mengulangi sekali lagi. Nah, harus kompak ya Bapak Ibu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat malam dan salam sejahtera kepada hadirin pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Dan juga para tamu undangan dan spesial pada malam hari ini adalah para penerima ya dari Muslim Choice Network yang mempersembahkan pilihan kepada siapa saja yang berada di tempat ini. Betul banget Mas, dan yang pastinya Muslim Choice Award ini adalah sebuah pengakuan dan juga penghargaan untuk figur yang telah menunjukkan teladan dan juga karya nyata untuk bangsa yang dihuni mayoritas muslim ini. Indonesia kita bersama. Dan yang pastinya nih Mas Agus ya, tentunya ini adalah malam apresiasi. Ya kan, dimana kita tahu bahwa kalau yang namanya malam apresiasi ini adalah kita memberikan apresiasi kepada figur-figur yang memang mempunyai bukti nyata. Bahwa apa yang dilakukannya ini memberikan perubahan, perkembangan kepada umat. Nah ini yang penting. Betul, seperti yang kita tahu bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Betul sekali. Baik aja kita akan mulai ya acara pertama kita. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh pihak penyelenggara kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Kamel Fahresi sebagai Direktur Muslim Choice Network untuk menyampaikan kata sambutan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan apresiasinya di malam penghargaan Muslim Choice Award ketiga tahun 2020 ini. Alhamdulillah, malam penghargaan Muslim Choice Award ini masih bisa terlaksana walau dalam keterbatasan karena kondisi pandemik COVID-19 ini.
Sesuai protokol kesehatan, kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam berbagai hal bagi tamu undangan terbatas ini. Kami menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas semua situasi dan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua jalan terbaik untuk menyelesaikan pandemik ini. Sesuai tema kita untuk Muslim Choice Award ketiga ini, inovasi untuk umat. Kami ucapkan selamat bagi penerima Muslim Choice Award ini. Kami berpendapat bahwa insan-insan yang akan menerima award ini sudah mengerjakan sesuatu yang istimewa dan berinovasi dalam pekerjaannya. Kami berharap para penerima award menjadikan ini amanah untuk berinovasi lagi dalam menjalankan tugas dan jabatan yang dipegang dengan ikhlas, agar lebih mendapat hasil yang maksimal bagi umat Islam rakyat Indonesia pada umumnya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan selamat bagi penerima award Muslim Choice 2020. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan, berkah, dan ampunan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak HM Kamil Fahresi atas penjelasannya, dan mudah-mudahan pada malam hari ini apa yang diharapkannya dengan acara yang cukup luar biasa ini bisa memang memberikan semangat atau motivasi kepada mereka-mereka yang mungkin tahun ini belum disebut namanya tapi bisa menjadi inspirasi untuk tahun depan hadir di atas panggung ini. Amin. Oke. Ya. Ya, baik, sekarang kita akan membacakan apa saja kategori yang akan dipersembahkan atau diserahkan pada malam hari ini. Yang pertama adalah kategori ulama dan juru dakwah. Kemudian yang kedua adalah kategori lembaga keuangan syariah. Dan yang ketiga adalah kategori Man of the Year. Yang keempat adalah kategori Lifetime Achievement Award. Kemudian yang kelima adalah kategori Good Governance Award. Kemudian yang keenam kategori Democracy Award. Dan kategori yang ketujuh atau kategori yang terakhir pada malam hari ini adalah kategori Inspiring Figure. Kira-kira siapa aja ya, Bapak Ibu udah bisa tebak nggak kira-kira dari 7 kategori tadi siapa-siapa saja yang akan mendapatkan kategori yang hebat-hebat dan luar biasa malam hari ini? Ya, kita akan tahan dulu biar semuanya pada penasaran. Nanti akan kita sampaikan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Betul. Tetap bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Untuk Anda, Pertamina terus meningkatkan energi. Untuk mengolah sumber energi demi membangun kehidupan di seluruh pelosok negeri. Menyebarkan semangat untuk masa depan, menumbuhkan harapan, mengokohkan langkah untuk terus bergerak ke depan. Mendorong kemajuan Indonesia dari setiap sudut negeri. Menyalakan semangat diri dan membagikannya ke semua sisi. Agar kita terus melompat lebih tinggi, melampaui cita-cita dan menembus batas. Untuk Anda, energi kami selalu menyala, agar terus bangkit bersama merajut kehidupan yang semakin berarti. Mari terus beraksi dengan penuh energi untuk Indonesia yang lebih baik. Selama 63 tahun, Pertamina mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Selamat ulang tahun ke-63 Pertamina. Ya, pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami di Muslim Choice Award ketiga. Baiklah, saya akan membacakan kategori pertama, yaitu kategori ulama dan juru dakwah. Sosok yang bersuara lantang dan gaya bicara belak-belakan, ia juga memiliki selera humor yang tinggi. Kalau sedang tertawa, seisi gedung ini boleh jadi bisa mendengarnya. Begitu pula pandangan politik yang terbuka, sangat sadar bahwa manusia adalah makhluk politik yang tak terkecuali. Ia menganggap wajar jika kaum Nahdliyin yang menjadi komunitasnya aktif berpolitik dalam rangka kekuasaan, pengambilan kebijakan, alokasi sumber daya, dan terlibat dalam penyelenggaraan negara.
Namun, aturan dan etika harus tetap dijaga. Ia sangat sadar berpolitik. Menurutnya, politik atau siasah adalah upaya untuk mensejahterakan dan mengembangkan ekonomi umat. Oleh sebab itu, di bidang keulamaan, ia memilih mendirikan pesantren berorientasi wirausaha. Pondok pesantren Darul Ukhwah di kawasan Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dia adalah Wakil Ketua MUI dan Ketua PBNU Kiai Haji Marsudi Suhud. Ya, boleh tepuk tangan yang meriah. Berikutnya, seseorang yang tak asing lagi, bahkan boleh jadi ini adalah salah satu ustadz yang layak menjadi model berdakwah bil lisan atau dengan ucapan, bil risalah atau dengan tulisan, dan bil hal atau dengan perbuatan sekaligus. Jadwal dakwahnya yang cukup padat, baik secara tatap muka maupun dengan memanfaatkan teknologi internet. Tapi bukan berarti ia menjadikan kegiatan dakwah yang padat itu sebagai ladang nafkah. Boleh dibilang beliau sangat berdikari di bidang ekonomi lewat aneka unit bisnisnya. Inilah dia, Ustadz Khalid Basalamah. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Zulfahmi Jamba selaku pimpinan perusahaan Muslim Choice Network untuk ke depan menyaksikan penyerahan awards. Dan Bapak sekalian memang sesuai dengan protokol kesehatan, jadi nanti hadiah ataupun awards ini tidak akan diserahkan, tapi masing-masing penerima award akan mengambil sesuai dengan porsinya. Baik, kami persilahkan yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Marsudi Suhud dan juga Ustadz Khalid Basalamah untuk ke panggung. Ya, boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Ya, kami persilakan untuk langsung ke tengah, Kiai, Ustadz. Dan kami persilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penghargaan ini. Yang sesungguhnya saya merasa belum melakukan hal-hal yang dianggap penting atau besar. Yang saya lakukan adalah yang saya mampu dari hal-hal yang sangat kecil, yang kebetulan hal-hal itu tidak pernah saya rasakan apakah itu berat atau apakah itu besar. Namun hari ini Muslim Choice memilih saya untuk mendapatkan ini. Sesungguhnya banyak peran dari beberapa orang yang mendukung usaha-usaha ini untuk memajukan bangsa Indonesia, wabil khusus umat Islam ini yang saya mimpi-mimpikan untuk bisa menjadi pembayar zakat yang terbesar dan juga pembayar pajak yang terbesar di negara yang mayoritas Muslim ini. Karena itu diinspirasi dan diperintahkan oleh agama kita. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. I'malu, kerja, kreatif. Gak usah ngelihat itu besar atau kecil. Fasayarallah, Allah
Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat kreativitas dan kerja kita. Saya pikir saya belum berbuat apa-apa, cuma Allah yang melihatnya, tapi ternyata Muslim Choice juga melihatnya ternyata hari ini. Maka saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama yang hadir, tentu tanpa mengurangi rasa hormat, maka saya tentu mendoakan agar semua yang hadir diberikan taufiknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimaafkan kesalahannya dan juga dibukakan semua pintu rezekinya. Islam adalah agama yang bergerak dan penuh dengan kreativitas. Kalau ada sosok muslim belum terjun ke dalam masalah ini, maka berarti dia belum memahami Islam. Dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW bersabda, kalau seandainya di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman dan dia tahu besok terjadi kiamat, maka hendaklah dia tetap menanamnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau pernah di masa tuanya, rambutnya sudah putih semuanya, jenggotnya sudah putih, kemudian beliau menanam bibit pohon kurma, yang kita tahu bibit pohon kurma ini mirip sama pohon kelapa, lama sekali baru berbuah, dan umurnya pun panjang. Maka ditanyakan oleh orang sekitarnya, "Hai Ibnu Umar, kapan Anda akan menikmati buah ini?" Maka beliau mengatakan, "Kalau bukan aku yang menikmati, maka akan dinikmati oleh generasi setelahku." Begitulah Islam mengajarkan kepada kita saudara beriman untuk selalu maju, bergerak, dan bahkan tidak ada kata putus asa, tidak ada kata dendam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya suka sekali dengan kalimat, saya tidak suka dengan kalimat pesimis, dan saya suka sekali dengan al-fa'al. Maka berkata para sahabat, apa itu al-fa'al ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Muslim Choice karena sudah coba mengangkat agar setiap generasi Muslim yang berprestasi diberikan hadiah walaupun atau penghargaan walaupun masih sederhana. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada seluruh hadirin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ustadz dan Kiai untuk kembali ke tempat. Nah, baiklah pemirsa serta hadirin yang dimuliakan Allah. Untuk kategori yang berikut ini kategori yang terkait dengan perempuan. Kayaknya saya ingin mengundang kembali nih rekan saya Mbak Intan untuk membacakan kategori yang berikutnya. Siap Mas Agus. Kalau tadi kita sudah mendengarkan ya Pak Kiai dan Pak Ustadz mengatakan bahwa sebagai umat Islam itu kita memang harus bisa berbuat sesuatu. Mungkin bukan kita yang menikmati, tapi adalah generasi-generasi kita selanjutnya. Insya Allah ya ini bisa menjadi awal ya. Baik, selanjutnya kita akan memberikan penghargaan kepada seorang wanita muslimah. Berawal dari keprihatinannya terhadap para korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba, kini ia dikenal sebagai juru dakwah yang memiliki metode pemulihan yang terdiri dari 3 tahapan. Pertama, detoksifikasi, berlanjut dengan rehabilitasi dan fase pasca penanganan. Tak henti sampai di situ. Melalui Yayasan Sahabat Rekan Sebaya, Ustazah kita tercinta pun membentuk komunitas usaha para korban pasca penanganan dengan berbagai unit wirausaha. Mulai dari bidang multimedia, entertainment, event organizer, laundry, perbengkelan, hingga peternakan kelinci. Ia berdakwah dengan perbuatan nyata. Inilah sosok wanita yang sangat memahami tabiat pria. Dia adalah Ustazah Aisyah Dahlan. Pada Ibu Ustazah kami persilakan untuk maju ke depan. Dan tentu didampingi atau disertai oleh Ibu Nur Hamidah Melati, wakil perusahaan Muslim Choice Network.
Alhamdulillah. Luar biasa memang adem biasa. ya. Bunda biasa ceramahnya. Kita ingin menyampaikan sepatah dua patah kata singkat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, terima kasih banyak buat Muslim Choice Award yang ketiga, menghargai kegiatan yang ada kaitannya dengan pecandu narkoba. Karena biasanya kalau urusan korban narkoba kita kayaknya enggan untuk menanganinya, tapi Muslim Choice Award memilih untuk menghargai ini. Ya, terima kasih banyak. Ini untuk adik-adik yang mau berobat dan bertobat dari masalah jeratan narkoba. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aisyah Dahlan dan juga Ibu Nur Hamidah yang sudah menyertai tadi untuk mendampingi mendapatkan awards. Dan karena ini memang kita sedang kondisi pandemik, jadi pembagian Muslim Awards-nya ini dengan cara protap, ya kan? Jadi mengambil sendiri karena kita memang mengurangi untuk Resiko. siapa yang memegang piala tadi gitu. Benar ya. sekali. Baik, selanjutnya kategori apa nih? Nah, berikut ini adalah kategori lembaga keuangan. Wah, ini kategori yang saya sukai. Iya, karena terkait dengan pengelolaan keuangan ya, itu biasanya masalah ibu-ibu. Karena Menteri Ya. Keuangan di rumah itu adalah ibu. Ya. Baik, ini akan kita lihat ya, siapa yang akan memperolehnya. Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah hadir sejak abad ke-20 dan mengalami masa pasang surut sejak tahun 1990 silam. Namun pasang surut itu juga menghadirkan lembaga-lembaga keuangan yang handal dan terpercaya hingga sejauh ini. Di tengah kekhawatiran terhadap tekanan situasi ekonomi global dan wabah COVID-19, banyak lembaga terus bertahan, menyesuaikan diri dan malah berkembang dari tahun ke tahun. Kami sangat menghargainya dan berdoa semoga upaya menjaga nilai luhur dan kemaslahatan senantiasa menyertai lembaga keuangan syariah. Dan untuk tahun ini, Muslim Choice memilih BCA Syariah sebagai bank yang paling tanggap dengan perubahan 2020, The Most Responsive Syariah Banking. BNI Syariah sebagai bank yang tetap handal pada 2020, The Most Reliable Syariah Banking. Sebelum kita mengundang perwakilannya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video tayang tentang BCA Syariah. Mari sama-sama kita simak video tayangan tentang BCA Syariah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birofil alamin. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada majalah Muslim Choice atas penghargaan yang telah diberikan kepada kami. Pencapaian ini adalah berkat komitmen dari segenap manajemen dan karyawan BCA Syariah untuk menunjukkan performa, produk, dan layanan terbaik bagi nasabah. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat dan nasabah yang telah memilih BCA Syariah sebagai mitra untuk bertransaksi perbankan syariah. Hal ini akan semakin memotivasi kami untuk terus berupaya menjadi mitra yang terpercaya dalam memberikan solusi perbankan syariah yang berkualitas. Sukses selalu untuk kita semua, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan selanjutnya kita memanggil perwakilan dari BNI Syariah untuk maju ke atas panggung. Dan sekali lagi kami mengundang Pak Zulfahmi Jamba untuk menyaksikan. Ini tidak menyerahkan tapi menyaksikan. Betul. Penyerahan. Benar, karena inilah new normal kita ya dalam semua aspek kehidupan, dan new normal termasuk ketika kita di acara awarding seperti malam hari ini. Baik, mungkin Bapak bisa mewakili Pak untuk mewakili Bank BNI Syariah untuk menerima award ini ya? Iya. Ya, baik, langsung diterima saja Pak. Ya, diwakili oleh Bapak Zulfahmi Jamba, pimpinan dari perusahaan Muslim Choice Network. Baik, terima kasih. Selamat kepada BNI Syariah. Dan karena tidak ada perwakilan, insya Allah nanti akan kita menyerahkan langsung ke kantor BNI Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah pemirsa, ini masih banyak lagi loh. Banyak, Intan yang kategorinya akan banyak, mendapatkan dan siapa kira-kira yang berikutnya akan mendapatkan anugerah ini, tetap bersama kami dalam acara ini. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Untuk Anda, Pertamina terus meningkatkan energi untuk mengolah sumber energi demi membangun kehidupan di seluruh pelosok negeri. Menyebarkan semangat untuk masa depan, menumbuhkan harapan, mengokohkan langkah untuk terus bergerak ke depan. Mendorong kemajuan Indonesia dari setiap sudut negeri, agar kita terus melompat lebih tinggi, melampaui cita-cita dan menembus batas. Mari terus beraksi dengan penuh energi untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami dalam acara Muslim Choice Award ketiga yang terselenggara dan didukung oleh PT Pertamina Persero. Dan saatnya ya siapkan semua sabuk dikencangkan karena kita akan membacakan dua kategori yang sangat prestisius. Ya. Nah, apa aja itu, Pak Itan? Oke, kita akan bacakan dua kategori, namun kali ini kita akan membacakan kategori yang pertama dulu ya, yaitu silakan. kategori Man of the Year. Kenapa kita sebut Man of the Year? Karena setahun ini diperbincangkan dan karena keberadaannya lah umat terjaga, terutama di masa pandemi ini ya. Oke, kalau gitu langsung aja Mas, kira-kira siapakah yang akan mendapatkan kategori Man of the Year dan membawa pulang awards-nya untuk tahun ini? Silakan. Iya, bergurulah tentang pengabdian dan pengorbanan tokoh yang satu ini. Demi totalitas memimpin penanggulangan wabah COVID-19. Ia rela hampir tidak pulang ke rumah selama 8 bulan berturut-turut. Sosoknya adalah panutan bagi seluruh relawan Satgas COVID-19 di seluruh Indonesia. Memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan selalu menekankan pentingnya penanganan kebencanaan menggunakan konsep sinergis pentahelix, yaitu keterlibatan secara bersama peran pemerintah, masyarakat atau society, komunitas bisnis, kalangan akademisi dan ahli berbagai bidang serta media. Inilah dia Legend Doni Monardo, Ketua BNPB. Baik, kepada perwakilannya kami persilakan untuk naik ke atas panggung, yaitu Bapak Lili Kurniawan STMSI, Deputi Bidang Pencegahan, sekaligus memberikan tips 1-2 patah kata. Ya, kemudian kami persilakan juga Bapak Zulfahmi Jamba untuk menyaksikan penyerahan Anugerah Awards ini. Iya, dan tentunya karena kesibukan beliau tidak bisa hadir, tapi dengan kepiawaiannya acara award ini bisa dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan yang dibuat formulanya oleh Satgas COVID-19. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mewakili Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan Muslim Award 2020 sebagai Man of the Year. Sekaligus mengucapkan selamat milad ketiga bagi Muslim Choice. Permohonan maaf karena Letnan Jenderal Doni Monardo tidak bisa hadir karena masih banyak acara sampai malam ini terkait dengan penanganan COVID-19. Letjen Doni Monardo menyampaikan pada kita semua bahwa penghargaan ini sebagai penyemangat bagi kerja-kerja kemanusiaan di Indonesia. Pendekatan pentahelik untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman bencana. Apalagi
Saat ini Indonesia dan dunia berhadapan dengan pandemi COVID-19. Memastikan seluruh masyarakat Indonesia yang sehat agar tetap sehat, dan yang sakit agar diobati, agar segera sembuh dan sehat kembali. Ingat selalu ingat selalu iman, aman, dan imun. Senantiasa memperkuat iman kita untuk terus-menerus beribadah, sehat dan tawakal, aman dari COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian memperkuat imun dengan olahraga, makan makanan bergizi, tidak panik, dan tetap tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Lili Kurniawan yang mewakili Bapak Doni Monardo. Luar biasa beliau ya. Ya. Dan kita harus selalu ingat loh, pesan mama itu ada, pesan ibu itu ada 3 kan. Ya. Pertama selalu mencuci tangan. Betul. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah memakai masker. Memakai masker. Nah, ini kita penting menggunakan banget. Face shield, betul. Dan yang terpenting adalah kita jangan males pakai masker, walaupun engap-engap ya udah ya, kan yang penting kita kepengennya sehat semuanya ya. Oke, setelah kategori Man of the Year, sekarang kita masuk ke Lifetime Achievement. Siapakah yang akan mendapatkan Lifetime Achievement untuk kategori ini? Fakta bahwa banyak orang merindukan kepemimpinannya. Stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi tidak dibangun dengan gaya otoriter, melainkan lewat dialog, penghormatan terhadap HAM dan demokrasi. 2 periode beliau tuntaskan dengan gemilang di bawah komandonya. Meski diterpa krisis keuangan dan badai resesi global 2008-2009, angka kemiskinan rakyat berhasil ditekan sampai 6%. Ia mewariskan jalan keluar bagi bangsa sekaligus teladan dalam berdemokrasi. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kita berikan tepuk tangan. Ya, baik, berhubung beliau pada hari ini berhalangan untuk hadir, tapi sepertinya beliau telah menyampaikan pesan kepada panitia. Dan kami persilahkan Pak Zul, ada yang ingin disampaikan apa yang telah disebutkan atau dikirimkan oleh Bapak SBY. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak SBY mohon maaf tidak bisa hadir, tetapi beliau mengirimkan pesan untuk dibacakan kepada panitia. Berikut saya akan membacakan pesan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Zulfahmi Jamba, Ketua Panitia MC Award 2020, yang memberikan penghargaan kepada saya Lifetime Achievement Award. Saya pahami penghargaan ini berangkat dari penilaian panitia bahwa pada era pemerintahan saya pimpin dulu, kehidupan demokrasi berjalan baik. Kerukunan antar identitas dan antar ideologi terjaga, dan ideologi dan dialog antar negara dan rakyat serta antar komponen bangsa telah membuat Indonesia relatif stabil dan damai. Jika begitu alasan dan narasi Lifetime Achievement Award itu, saya bersyukur dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Muslim Choice atas niat baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas budi baik Muslim Choice. Jika saya bisa menyampaikan beberapa buah kata sebagai acceptance remarks saya hanya ingin mengatakan bahwa dengan segala kekurangan yang saya miliki ketika mengemban amanah memimpin Indonesia tercinta dulu, yaitu 2004 sampai 2014, saya berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan janji kampanye saya kepada rakyat dalam pemilihan presiden tahun 2004. Intinya,
dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jika saya terpilih dan mendapatkan amanah untuk memimpin negeri ini, saya akan berjuang sekuat tenaga agar Indonesia kita semakin aman, rukun dan damai, semakin adil, semakin demokratis, dan tentu saja semakin sejahtera. Narasi yang saya sampaikan melalui majalah Muslim Choice yang mendasari penghargaan yang diberikan kepada saya sesungguhnya berkaitan dengan ikhtiar saya selama 10 tahun dalam memenuhi janji saya kepada rakyat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Meskipun dengan sangat menyesal, saya minta maaf karena tidak dapat menghadiri acara ini. Saya mendoakan agar Muslim Choice Award 2020 sukses dan membawa kebaikan bagi kita semua. Demikian pesan dari Bapak SBY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Pak Zul selaku pimpinan dari Muslim World Network ya, telah menyampaikan pesan dari Bapak SBY dan luar biasa tadi 2 kategori telah kita lewati. Betul sekali, dan yang pastinya nih setelah membacakan tadi 2 kategori kita masih akan mengencangkan sabuk. Kenapa? Karena masih ada kategori-kategori lainnya yang akan kita bacakan sekaligus mengumumkan siapa penerima awardnya. Namun sekarang kita istirahat sejenak dulu ya. Iya, jangan kemana-mana karena Muslim Award ketiga ini akan tetap kembali masih bersama kami di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Untuk Anda, Pertamina terus meningkatkan energi untuk mengolah sumber energi demi membangun kehidupan di seluruh pelosok negeri. Mari terus beraksi dengan penuh energi untuk Indonesia yang lebih baik.
Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah. Persembahan dari Gambo Muba, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Luar biasa. Indonesia itu memang kaya ya. Ya, kaya corak, kaya budaya, ya kan. Emang udah saatnya nih kita ini memang bangga menggunakan produk-produk dari karya anak bangsa. Nah itu dia, apa yang dilakukan tadi sebenarnya adalah men-trigger kita ya untuk kemudian ya peduli dan juga mengembangkan apa yang kita miliki. Baik, itu tadi kita sudah menyaksikan sama-sama karya dari anak bangsa kita. Dan kali ini saya ingin masuk ke kategori selanjutnya, yaitu adalah inspiring figure. Akan diberikan kepada beliau, terobosannya tampil di kanal media sosial audiovisual YouTube dengan nama Baim Paula. Membuat pria dengan nama asli Muhammad Ibrahim ini masuk dalam pesohor papan atas. Tema bersedekah yang diambil Baim Wong di kanal YouTube sangat menarik dan membuat banyak orang terharu. Baim Wong dikenal kerap membagikan hadiah secara cuma-cuma atau sebutannya giveaway. Banyak yang sudah menerima dan berbahagia atas hadiah yang diberikan oleh Baim Wong. Menjadi pesohor dan kaya bukan berarti mengabaikan ibadah dan kurang peduli pada kaum yang lemah atau duafa. Dan Baim Wong adalah salah satu contohnya. Muslim Choice memilihnya sebagai pesohor yang dapat menjadi contoh dalam beramal. Ini dia Baim Wong. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik. Ya, silakan. Inspiring figure. Baim boleh Mas kesini Baim dulu. diterima dulu, diambil sendiri, ini protokol kesehatan Ini soal, protokol jadi tidak boleh kesehatan. serah terima. Selamat ya. Iya, silakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat awardnya, Muslim Choice Award. Kadang-kadang saya juga terkadang malu ya kalau misalnya terima piala terus berbau istilahnya sedekah ya, karena menurut saya sampai sekarang saya juga sebenarnya nggak tahu ya sedekah saya apakah memang benar atau enggak. Saya selalu menanyakan Ustadz juga apakah memang benar kalau misalkan seperti ini, dan alhamdulillah sih dari kebanyakan Ustadz bilangnya benar, cuman saya pun pribadi sebenarnya berat lah ya untuk istilahnya. Karena semuanya itu berbicara hati kecil kita ya. Ada satu kejadian ketika saya di mobil itu, saya mau ngasih pemulung waktu itu ya. Tiba-tiba saya berpikiran kamera mana. Saya waktu itu lagi di mobil. Ketika saya berpikiran kamera itu, ada selentingan di kuping saya, dibisikin saya lah. Loh kok saya sekarang jadi aneh ya ketika mau ngasih orang mikirnya kamera. Takutnya niatan awal yang dulunya mungkin berbagi malah jadi hilang, dan itu ngebekas banget di saya. Akhirnya saya kasih pemulung itu tanpa kamera, tapi berbekas lah semua itu di saya. Apa yang saya lakuin ini benar atau enggak ya, saya bilang. Dan akhirnya saya ada kesempatan untuk ketemu sama Ajim waktu itu, dan saya menanyakan hal yang sama, apakah saya benar posisi sekarang, karena pikiran itu sangat mengganggu saya, takutnya apa yang saya lakuin ini salah. Dan dia bilang nggak, syiar menurut sedekah syiar, itu namanya sedekah syiar, dan itu bagus kalau misalkan ada orang ngikutin. Tapi yang paling benar Baim, misalkan ada seperti itu berarti yang nggak diketahuin orang itu harus lebih banyak, kata dia. Dan itu insya Allah ya, mudah-mudahan pelajaran singkat dari saya itu juga, saya tahu di sini juga pasti orang-orang hebat semua yang sedekahnya insya Allah ya nggak perlu ketahuan sama orang, tapi ya mudah-mudahan dengan cerita saya yang sedikit itu ya, itu pengalaman besar buat saya karena memang ria itu sangat tipis ya, kalau kita berpikir sangat-sangat tipis sekali. Terima kasih sebelumnya juga kepada Muslim Choice Award ya, mudah-mudahan ini berkah buat banyak orang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Baim Wong. Ya Intan, sebenarnya kalau bicara mengenai sedekah itu di dalam Islam kan sudah diajarkan. Sedekah itu boleh kelihatan dan boleh sembunyi. Nah masalah ikhlas itu kan ada di hati begitu ya. Betul. Jadi nggak ada orang yang tahu walaupun kelihatannya sembunyi tapi bisa juga hatinya ria. Iya. Nah yang penting ini tadi sudah disampaikan bagaimana sebenarnya menginspirasi. Betul sekali, dan yang pastinya tepat sekali kalau Baim Wong menjadi salah satu penerima kategori untuk inspiring figure ya. Ya. Dan tentunya masih ada lagi nanti akan mendapatkan di kategori yang sama, tapi nanti ya kita kasih tahunya ya. Iya, baiklah pemirsa, tetap bersama kami. TVRI
Media pemersatu bangsa. bangsa. Untuk Anda, Pertamina terus meningkatkan energi untuk mengolah sumber energi demi membangun kehidupan di seluruh pelosok negeri. Mari terus beraksi dengan penuh energi untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Muslim Choice Award ketiga. Dan selanjutnya kita masih melanjutkan kategori Inspiring Figure. Silakan. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Siapa aja sih kira-kira figur-figur yang bisa memberikan inspirasi? Nah, kali ini adalah salah seorang kaum Hawa yang layak menjadi inspirasi kaum muslimah yang ingin menjadi wanita karir. Salah satu alasannya adalah ia meraih amanah yang luar biasa, yakni dipercaya menakodai perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu PT Pertamina Persero dengan tetap istiqomah berpenampilan Islami. Tak hanya itu, sepak terjangnya dalam mengelola BUMN yang bergerak di sektor migas tersebut mendapat apresiasi dari media internasional. Majalah Forbes menempatkannya di urutan ke-25 dari 100 perempuan yang dinilai paling berpengaruh di dunia. Sedangkan majalah Fortune menempatkan dirinya di urutan ke-15 dari 50 pemimpin perusahaan yang paling berpengaruh di dunia. Dengan semua yang telah diraih, secara tidak langsung wanita kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat pada 25 Desember ini telah membuktikan bahwa seorang muslimah yang penampilannya tetap berpegang teguh pada ajaran agamanya tidak menghalangi dia untuk menapak karir hingga posisi tinggi seperti yang dia raih saat ini. Semua itu tentunya juga disertai dengan profesionalitas yang tinggi serta sikap tawakal. Dia adalah Direktur Utama Pertamina Persero, Ibu Nike Widiawati. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung, Ibu, dan diwakili oleh Ibu Fajriah Usman. Diwakili oleh Ibu Fajriah Usman, VP Corporate Communication PT Pertamina Persero. Ya, sambil kita akan lanjutkan yang berikutnya. Ini masih kepada figur-figur yang memberikan inspirasi. Baik, namun ya, sebelumnya ya? kita akan menyaksikan dulu nih VT berikut ini. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dinobatkan sebagai salah satu penerima penghargaan Muslim Choice Award 2020. Menjadi salah satu muslimah penerima penghargaan ini tentu menjadi suatu kebanggaan bagi saya. Namun, ini juga menjadi motivasi dan pengingat bagi saya agar dapat terus istiqomah dalam menjalankan amanah pekerjaan diberikan serta membuahkan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara, tentunya dengan berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan saya ucapkan selamat atas terselenggaranya ajang penganugerahan Muslim Choice Award 2020. Semoga ajang ini bisa terus menggali pemikiran dan memberikan apresiasi kepada para tokoh muslim yang berjaya dan mengharumkan agama dan negara di kancah dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. masih kita lanjutkan ya inspiring figur yang berikutnya nih Intan ya. Hajah Tia Yufada sebagai Ketua TPPK Kabupaten Musi Banyuasin berhasil mengangkat derajat kaum wanita di desa dengan memanfaatkan limbah getah gambir menjadi produk bernilai tinggi, yakni kain jumputan Gambo. Produk limbah ramah lingkungan ini telah mendunia dan telah menjadi tren dunia mode fashion. Bukan hanya fashion, kini produk Gambo telah masuk ke hotel-hotel berbintang. Kini fashion Gambo tidak hanya dikenal di nasional, tapi juga dikenal hingga ke Cina, Kuwait, dan Dubai. Ketua TPPK Kabupaten Muba, kami persilahkan kepada Ibu Hajah Tia Yufada. Ya, saya akan lanjutkan kembali.
Silahkan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muslim Choice Network, kepada hadirin yang saya hormati. Terima kasih, penghargaan ini saya terima dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghargaan ini saya terima atas nama seluruh pihak yang mengusahakan kain Gambo Mubah, para petani gambir di Mubah, para kaum ibu penjumput di pedesaan se-Kabupaten Mubah, dan seluruh pihak yang mencintai dan mendukung Gambo Mubah. Penghargaan ini adalah amanah bagi kami untuk terus menjadi pengingat juga untuk selalu mengembangkan karya, untuk mengembangkan terus maju untuk Gambo Mubah dengan berpegang teguh pada 3 prinsipnya, yaitu hanya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan pemanfaatan limbah di sekitar, dan yang terpenting adalah keberpihakan pada usaha mikro, kecil, dan menengah demi kemaslahatan masyarakat. Nenek-nenekku, uak, bibi, mamang di Kabupaten Musi Banyuasin. Penghargaan ini milik kita Galek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dalam kategori figur yang memberikan figur, ya? inspirasi. Selanjutnya adalah Ratu Dewa menyandang penghargaan S1 termuda usia 22 tahun dengan predikat sangat memuaskan dan terbaik pertama diklat kepemimpinan tingkat 2. Menapaki karir dari bawah, pria kelahiran Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 51 tahun yang lalu sekarang berhasil menjadi orang nomor 1 di lingkungan ASN Pemkot Palembang. Meski demikian, Ratu Dewa yang kini menjabat sebagai Sekda Pemkot Palembang tetap menjadi pribadi yang sederhana dan santun. Di kalangan akademisi, Ratu Dewa juga dikenal sebagai pribadi yang hangat. Dengan kedekatannya itu, Ratu Dewa didaulat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU Kota Palembang. Dengan hormat, kami persilahkan Sekda Pemerintah Kota Palembang, Ratu Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, para penerima sekalian. Pertama, saya bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, saya mengucapkan ribuan terima kasih para penyelenggara Muslim Choice Award. Dan yang ketiga, penghargaan ini adalah untuk generasi dan kalangan milenial Palembang, Sumatera Selatan, dan Indonesia. Inovasi, kreativitas tidak boleh berhenti. Paradigma baru buat generasi milenial Indonesia, Sumatera Selatan, dan Palembang. Demikian, terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Benar-benar memberikan inspirasi. Semangatnya luar biasa. Baik, masih ada satu lagi untuk penerima di kategori inspiring figure ini. Perjuangannya adalah menapakkan kakinya di industri hiburan, diawali dengan mengikuti berbagai casting. Meski mendapatkan peran kecil namun tidak membuat seorang Dude Harlino menyerah. Dengan kerja keras yang tak mengenal lelah, aktor kelahiran 2 Desember 1980 ini pun dipercaya menjadi pemeran utama di beberapa sinetron. Kesuksesan dan kepopuleran pun terus mengiringi perjalanan karirnya hingga nama Dude pun merajai persinetronan Indonesia. Dan puncaknya, Dude Harlino diganjar beberapa penghargaan, diantaranya sebagai aktor favorit di ajang Panasonic Award 2007 dan aktor terfavorit di ajang Panasonic Award 2009. Tak hanya dalam karir, dalam kehidupan pribadinya pun Dude Harlino meraih sukses. Pernikahannya dengan artis Alisa Subandono pada 2014 hingga saat ini tak pernah diterpa gosip miring. Mereka selalu terlihat harmonis dan romantis, hingga mereka pun disebut sebagai salah satu pasangan selebritis paling harmonis di industri hiburan Indonesia. Bapak dan Ibu semua dan juga pemirsa, kita sama-sama akan menyaksikan video tayang dari Dude Harlino.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dude Harlino. Saya Alisa Subandono. Kami mengucapkan terima kasih kepada media Muslim Choice Network atas penghargaan yang sudah diberikan kepada kami berdua. Yaitu penghargaan sebagai The Most Awesome Couple 2020. Ya, insya Allah mudah-mudahan penghargaan ini bisa menjadi semangat bagi kami berdua, menjadi motivasi untuk kami terus bisa berkarya dan memberikan yang terbaik. Ya, dan insya Allah juga bisa menjadi motivasi juga agar kita terus dapat memberikan yang terbaik untuk umat dan juga seluruh masyarakat di Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih buat media Muslim Choice Network. Insya Allah berkah selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ademnya lihat pasangan kayak gitu ya? Alhamdulillah. Jauh dari gosip-gosip miring ya. Insya Allah, semoga langgeng dunia dan di akhirat. Ya. Baik, ya masih ada lagi beberapa penghargaan yang akan kita ikuti. Namun pemirsa, kita akan jeda dulu. Tetap bersama kami di Muslim Choice Award ketiga TVRI Media Pemersatu Bangsa. Untuk Anda, Pertamina terus meningkatkan energi untuk mengolah sumber energi demi membangun kehidupan di seluruh pelosok negeri. Menyebarkan semangat untuk masa depan, menumbuhkan harapan, mengokohkan langkah untuk terus bergerak ke depan. Mendorong kemajuan Indonesia dari setiap sudut negeri, agar kita terus melompat lebih tinggi, melampaui cita-cita dan menembus batas. Mari terus beraksi dengan penuh energi untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, kita kembali lagi di Muslim Choice Award ketiga dan tentunya kita akan masuk ke kategori selanjutnya yaitu kategori Good Governance. Oke, kalau gitu Mas silakan dulu. Iya, untuk yang pertama, kegiatan keagamaan di Kabupaten Serang, Provinsi Banten tidak pernah kurang semarak. Maklum, jejak Kesultanan Banten masih sangat kuat dan tradisi keagamaan masyarakat hingga pelosok. Namun itu semua tak lepas dari dukungan penuh sang bupati yang terus bergelut
dalam upaya memajukan warga dengan program pembangunan berkelanjutan dan mencapai target-target di bidang pendidikan, kesehatan, dan keselarasan dengan lingkungan. Dia adalah Bupati Serang, Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, silakan Ibu Hajah Ratu Tatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Tentunya puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kami, dan terima kasih kepada jajaran Muslim Choice yang memberikan penghargaan kepada saya dan kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Serang. Tentunya ini merupakan motivasi bagi kami semua agar kami tetap memberikan layanan kepada masyarakat yang terbaik, khususnya di Kabupaten Serang. Kemudian senantiasa membuat kebijakan, membuat program-program yang senantiasa juga sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi saya ketika amanah ini diberikan, tentunya ingin menjadi bagian atau ladang ibadah bagi saya secara pribadi dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Serang. Terima kasih atas penghargaannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya ya. Dianggap pantas mendapat predikat Presiden Sagu. Bagaimana tidak? Dalam banyak kesempatan ia getol mendesak agar sagu menjadi alternatif dan solusi ketahanan pangan nasional. Meranti yang dipimpinnya pun berstatus lumbung tepung sagu dan budidaya tanaman rumbia terbesar di Indonesia. Produksinya mencapai 241.000 ton lebih tepung sagu per tahun, sekitar 80% produksi nasional dari area perkebunan rumbia seluas hampir 40.000 hektar are. Kemakmuran dari sagu ia genapi dengan mengalokasikan anggaran pendidikan hingga 25% dari total anggaran daerah. Dan dia adalah Bupati Kepulauan Meranti, Haji Irwan Nasir. Kami silakan untuk naik ke atas panggung, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kami tentu mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apresiasi yang diberikan oleh Muslim Choice Award 2020 ini kepada Kabupaten Kepulauan Meranti. Dapat kami sampaikan kepada seluruh hadirin beserta pemirsa yang berbahagia bahwa di Kepulauan Meranti kami sangat konsen untuk mengembangkan sagu karena berangkat dari pemahaman bahwa Indonesia butuh ketahanan pangan. Sebagai penghasil sagu di Indonesia, kami perlu mungkin memberikan ingatan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Indonesia suatu saat akan mengalami kerawanan pangan akibat terbatasnya padi yang ini menjadi konsumsi pokok masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa menjadi warning sistem kepada kita bahwa sagu adalah potensi yang besar di Indonesia yang akan bisa dikembangkan untuk ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Intan, kita akan lanjutkan kembali. Berikutnya adalah menjaga tradisi yang mengakar kuat sejak masa Kesultanan Ternate dan Tidore. Wali kota yang segera mengakhiri masa baktinya ini pasti dikenang lewat program Barifola, pembangunan rumah dari awal hingga layak huni. Sejak dihidupkannya kembali oleh sang wali kota,
Gerakan Barifola telah membangun 227 rumah bagi kaum duafa dengan anggaran hingga 20 miliar rupiah selama 10 tahun masa jabatannya. Dia adalah Wali Kota Ternate, Bapak Haji Burhan Abdurrahman. Kami persilakan. Warga Tidore Provinsi. Barifola itu sendiri berasal dari bahasa Tidore, Bari artinya gotong royong, Fola rumah. Nah, program Barifola ini sudah kita mulai sejak tahun 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Muslim Choice Award yang telah memberikan penghargaan kepada kami. Sesungguhnya penghargaan ini adalah penghargaan kepada seluruh mujahidin Barifola. 40 orang mujahidin yang dengan ikhlas bekerja membangun rumah tidak layak huni dari kaum duafa di Ternate dan Provinsi Maluku Utara dengan tidak menggunakan APBD maupun APBN. Mereka dengan ikhlas bekerja membantu saudara-saudara kaum duafa yang rumahnya tidak layak huni. Dan alhamdulillah hingga sekarang sudah terbangun 227 rumah. Semoga dengan penghargaan ini akan lebih memberikan spirit, semangat kepada para mujahidin Barifola untuk terus melaksanakan gerakan-gerakan kemanusiaan untuk membangun rumah tidak layak huni dari masyarakat Ternate dan Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Burhan Abdurrahman. Baik, selanjutnya. Sudah banyak menorehkan prestasi meningkatkan kesejahteraan warganya sejak menjadi Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan pada periode 2008-2018. Ketika menjadi gubernur di provinsinya pun bertambah luas cakupan kompetensinya. Jadi tak mengherankan jika pada 2020 ia terpilih menjadi salah satu gubernur terbaik se-Asia versi media Asia Business Info. Saat wabah COVID-19 mengglobal hingga sampai pula di daerahnya, Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 ini membawa provinsinya sebagai salah satu daerah terbaik dalam percepatan akses keuangan daerah untuk memulihkan ekonomi sehingga mendapat pengakuan dan penghargaan dari otoritas jasa keuangan. Tidak lain tidak bukan, dia adalah Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Haji Nurdin Abdullah. Pada Bapak kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur yang tadi telah hadir di tempat ini. Sehubungan dengan adanya kegiatan lain yang akan beliau hadiri, makanya beliau tidak sempat hadir untuk menerima langsung award ini dan kepada kami diminta untuk mewakili.
atas nama Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih kepada Muslim Choice Award atas penghargaan ini. Semoga ini menjadi spirit dan motivasi bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan masih dalam Good Governance Awards. Salah satu putra terbaik Bumi Sriwijaya. Hidupnya adalah totalitas pengabdian bagi daerah Sumatera Selatan tercinta. Tak hanya pembangunan fisiknya yang terurus, hingga akhir 2020 Sumatera Selatan memiliki sekurangnya 3.000 rumah tahfiz. Ini adalah program andalan sang gubernur untuk mewujudkan satu rumah, satu penghafal kitab suci Al-Quran di seluruh provinsinya. Untuk saat ini minimal satu kecamatan memiliki satu rumah yang memiliki seorang tahfiz. Tahap selanjutnya minimal satu desa atau kelurahan memiliki satu rumah tahfiz hingga terwujud satu rumah memiliki satu orang tahfiz. Sosok yang sedang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan, beliau adalah Bapak Haji Herman Deru. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Pertama-tama menyampaikan salam hormat dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru untuk kita semua, dan permohonan maaf tidak dapat menghadiri kegiatan ini secara langsung dikarenakan ada kegiatan yang sama di Sumatera Selatan. Terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Semoga ini memberikan semangat inspirasi untuk membangun Sumatera Selatan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kita lanjutkan untuk kategori Good Governance. Ada yang menjulukinya Gus Menteri karena latar belakangnya sebagai santri. Gus adalah sebuah panggilan hormat sekaligus memberikan tanggung jawab besar kepada si pemilik julukan. Gus Menteri melekatkan dua amanat itu dengan kinerja, bukan sekedar wacana. Menuntaskan penyaluran dana desa sepanjang 2020 seiring mitigasi wabah COVID-19 adalah prestasi tersendiri. Tambahan pula, dana desa masih akan menipis tipis menjadi 72 triliun pada 2021 mendatang. Dia adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal. Kepada yang terhormat, Bapak Haji Abdul Halim Iskandar, kami persilakan. Atau bagi yang mewakili ya. Namun terlepas dari itu kita semua mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa PDTT yang selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang ya. Iya, baik, kita beralih ke selanjutnya yang mendapatkan award untuk kategori Good Governance. Semakin membaiknya pelayanan publik yang dilakukan oleh berbagai kementerian, dinas, dan lembaga serta pemerintah daerah beberapa tahun terakhir ini, tidak lepas dari peran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Bapak Cahyo Kumolo SH. Melalui berbagai kebijakan dan inovasi yang dijalankan, Kemenpan RB berhasil mendorong terciptanya berbagai pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, serta sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu terobosan teranyar yang dilakukan Kemenpan RB adalah menggagas pembentukan mall pelayanan publik. Ini menjadi upaya pemerintah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Dia adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Cahyo Kumolo. Kami persilakan untuk naik atau yang mewakilinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri, Bapak Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang pada malam hari ini tidak dapat hadir secara pribadi karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Kemudian kedua, beliau menyampaikan terima kasih atas penghargaan Muslim Choice kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Tak salah juga jika publik lebih melihatnya sebagai Menteri PU daripada PR. Namun jika melihat kinerjanya, ia sendiri berusaha menyimbangkan antara PU dan PR. Malah kinerjanya di bidang perumahan rakyat sebenarnya tak kalah hebat dari yang tunjukkan di bidang pekerjaan umum. Seluruh kebijakan dan langkah konkret Dr. alumni Universitas Colorado Amerika Serikat tampak bahwa ia adalah pejabat yang berupaya memahami persoalan secara komprehensif dan mencari cara mengatasi masalah secara sistematik. Walhasil kebijakan bersifat konseptual dapat terrealisasi di tingkat implementasi. Beliau adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung berserta yang mewakili. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Kementerian PUPR Pak Basuki tidak bisa hadir, saya mewakili. Yang jelas piala ini atau trofi ini memberi inspirasi kepada Kementerian PUPR dan kinerja lainnya untuk membangun negeri ini, mempermudah jalannya ekonomi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rakyat dan bangsa Indonesia infrastrukturnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Dan kita masih melanjutkan terkait dengan kategori good governance. Reputasinya di Polri masih membekas di ingatan publik. Setelah 32 tahun mengabdi sampai ke puncak, mendapat perintah lepas seragam sebelum usia pensiun. Presiden Jokowi mempercayakannya sebagai Mendagri. Penyederhanaan perizinan investasi dan penyelarasan kebijakan pusat daerah ada di antara deretan prioritas. Dengan keteguhan dan keberanian mengambil resiko, ia memastikan Pilkada serentak 2020 berlangsung dengan baik di tengah ancaman wabah. Hasilnya sementara ini, partisipasi politik masyarakat tembus 70% dan pesta demokrasi berlangsung aman. Beliau adalah Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Baik, kepada yang mewakili silakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama Profesor Muhammad Tito Karnavian, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Muslim Choice Network yang telah memberikan penghargaan, telah memberikan kepercayaan kepada beliau dalam memimpin Kementerian Dalam Negeri melaksanakan tugas-tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua untuk melanjutkan tugas di masa yang akan datang. Mohon maaf beliau belum bisa hadir langsung karena ada kegiatan malam ini yang harus beliau ikuti dan tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak terasa kita masih akan ada kategori terakhir. Tapi tentunya nanti ya kita akan umumkan. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Untuk Anda, Pertamina terus meningkatkan energi. Untuk mengolah sumber energi demi membangun kehidupan di seluruh pelosok negeri.
menyebarkan semangat untuk masa depan, menumbuhkan harapan, mengokohkan langkah untuk terus bergerak ke depan, mendorong kemajuan Indonesia dari setiap sudut negeri. Menyalakan semangat diri dan membagikannya ke semua sisi, agar kita terus melompat lebih tinggi, melampaui cita-cita dan menembus batas. Untuk Anda, energi kami selalu menyala, agar terus bangkit bersama merajut kehidupan yang semakin berarti. Mari terus beraksi dengan penuh energi untuk Indonesia yang lebih baik. Selama 63 tahun, Pertamina mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Selamat ulang tahun ke-63 Pertamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini dapat hadir dan menerima langsung Muslim Choice Award yang diselenggarakan oleh Muslim Choice Network. Tentu bagi kami yang ada di partai politik, award ini yang masuk dalam kategori demokrasi itu akan memberikan semangat untuk melakukan kerja-kerja penguatan demokrasi yang lebih baik lagi di masa depan. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan kita semua bisa terlepas, terbebas dari pandemi COVID-19 dengan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk penerima kategori demokrasi. 5 tahun menjadi Presiden PKS, dia berhasil menjadikan partai Islam tersebut menjadi salah satu partai yang mendapat simpati dan kepercayaan dari umat Islam di tanah air. Terbukti di pemilu 2019, PKS menjadi salah satu partai Islam yang mengalami peningkatan perolehan suara paling tinggi di pemilu legislatif 2009 dari 6,79%, di pemilu 2015 naik menjadi 8,21%. Pria kelahiran Tasikmalaya 5 Oktober ini juga konsisten menjadikan PKS melalui kader-kadernya yang duduk di eksekutif atau kepala daerah maupun di legislatif untuk selalu bersuara lantang dalam menyuarakan, memperjuangkan, dan mewujudkan kepentingan umat Islam. Dia adalah Wakil Ketua Dewan Syuro PKS 2020-2025, Dr. Haji Muhammad Sohibul Iman. Kepada Bapak kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Atau yang mewakili, dimohon untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin, saya mewakili Bapak Muhammad Sohibul Iman PhD, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS 2015-2020 mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas segala penghargaan yang telah diberikan oleh Muslim Choice kepada kami. Ini adalah bentuk penghargaan dan inspirasi bagi kami, terutama Pak Kang Iman menyampaikan bahwa ini adalah penghargaan untuk para pengurus kader PKS se-Indonesia yang memiliki militansi yang kuat, soliditas yang luar biasa dan kerja kolektif kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pemilih PKS, para tokoh masyarakat yang selama ini telah mendukung kerja-kerja PKS. Insya Allah PKS akan istiqomah untuk menjadi partai yang senantiasa menjaga demokrasi ini untuk tetap tegak, kuat untuk menjaga NKRI. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk penerima kategori demokrasi.
Semakin menonjolnya nuansa Islam di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sejatinya tidak terlepas dari peran politisi yang satu ini. Dialah yang melanjutkan gagasan almarhum Taufik Kemas untuk melahirkan organisasi sayap Islam PDI Perjuangan yang bernama Baitul Muslimin Indonesia atau kerap disingkat BAMUSI. Beliau adalah Wakil Ketua MPR RI Ahmad Bassaroh. Kepada Bapak Ahmad Bassaroh kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saya memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman dari Muslim Choice atas prakarsa dan inisiatifnya menyelenggarakan acara ini. Award yang diberikan kepada saya dalam kategori Demokrasi Award dari panitia ini adalah sesuatu yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena ternyata perjuangan kami di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang oleh sementara kalangan dianggap partai yang kurang ramah dengan Islam dan kepentingan Islam, ternyata panitia dan media massa Muslim Choice masih melihat bahwa ternyata ada perjuangan keislaman di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya kira ini memberikan support dan semangat kepada kami untuk terus berjuang menegakkan Islam dan kebangsaan dalam satu tarikan nafas. Yang kedua, saya melihat penghargaan ini juga bisa menjadi jembatan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan di dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia merdeka pada awalnya adalah kesepakatan antara tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia dari golongan Islam dan golongan kebangsaan. Sehingga Indonesia akan terus berdiri kokoh sebagai negara nasional religius kalau kedua golongan ini akan terus berdampingan seperti dua rel kereta api yang di atasnya mengantarkan kereta negara kesatuan Republik Indonesia untuk sampai pada tujuannya. Semoga acara ini bisa menjadi jembatan antara Islam dan kebangsaan untuk kejayaan Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berakhirnya untuk kategori demokrasi, berakhir sudah acara Muslim Choice Award ini, namun ini ada peluncuran Muslim Choice Weekly. Seiring tema inovasi untuk umat dalam milad ketiga Muslim Choice Media dan penyelenggara Muslim Choice Award 2020 meluncurkan pula Muslim Choice Weekly, mingguan berformat elektronik tabloid maupun cetak yang berkonten dinamika hasanah Islam dan umatnya. Dengan begitu, sejak wartawan senior Usman Rizal mendirikan dan mengembangkannya mulai 2015, Muslim Choice Media di bawah bendera PT Intermedia Digital semakin mengarah ke konvergensi media-media. Berawal dari majalah yang kini berformat cetak dan elektronik magazine. Menyusul kemudian Muslim Choice Online yang meluncur bersamaan dengan milad pertama pada 2018 di Hotel Pullman, Jakarta. Selanjutnya Muslim Choice TV yang memanfaatkan channel YouTube dan web audio visual meluncur bersamaan dengan milad kedua pada 2018 di Gedung Kesenian Jakarta. Kini pada milad ketiga perkenankan kami meluncurkan Muslim Choice Weekly. Salah satu inovasi Muslim Choice Weekly adalah ukuran tabloid dan akan disuguhkan dalam 2 tampilan dan juga 2 bahasa. Yang pertama tampilan Muslim dalam bentuk e-magazine dan bahasa Indonesia, dan yang kedua dalam bentuk tabloid cetak dan akan menggunakan bahasa Inggris. Dan seperti halnya majalah Muslim Choice, muslimchoice.com ataupun Muslim Choice TV, Muslim Choice_Weekly ini pun diharapkan akan bisa menjadi bacaan pilihan umat Islam yang selalu rindu dan haus akan informasi dan dinamika hasanah Islam lokal, nasional, regional maupun global. Iya, narasi Muslim Choice Award bekerja sama dengan PT Pertamina Persero. Baik. Tidak terasa, ini waktunya kita untuk berpamitan. Sekali lagi kami ucapkan selamat pada para penerima award dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua suatu saat bahwa kita yang harus menerima award tersebut ya. Dan juga ini sekaligus memotivasi diri kita semua bahwa siapapun ini bisa untuk mendapatkan award, tapi yang jelas adalah dengan berkarya terlebih dahulu. Seperti tadi yang disampaikan, saya masih teringat sekali. Bekerjalah kamu maka Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan.
Baik, kalau gitu kita pamitan ya. Ya. Namun nanti sambil kita pamitan nanti akan terus dihibur ya oleh satu lagu dari teman-teman dari An-Nabawi. Oke, kalau gitu saya Intan Erlita. Dan saya Agus Sidwar. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nabawi. Sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasan. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi